Yang ke puncak itu bukan lihat alam karena ke sana jalannya lebih enak, Pak. Lebar, luas, tapi sekarang kan sudah macet. Iya. Gitu. Nah, alternatifnya harus ke Sukamakmur. Kalau Sukamakmur itu wisata alam, wisata buatan gitu kan, wisata kulinernya juga nanti insya Allah. Karena kita juga berencana di atas itu harus ada rest area. Jadi mereka diambil dulu barangnya, dijual ke Jakarta. Hasilnya gimana di sana harganya? Kan nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu dong. Kalau namanya jual beli, beli dulu ke petani kan dikasih uangnya. Dia Iya. belum dikasih uang loh. Nah, makanya saya memberi jargon Sukamakmur itu 1000 bukit 1.000.000 harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Kembali lagi dengan saya Erwin di ID Talk Pemerintahan dan Ekonomi. Kali ini saya sedang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, yang katanya menyimpan potensi-potensi pariwisata yang nantinya bakal menjadi penyumbang dalam PAD Kabupaten Bogor sendiri ya Pak. Nah, kali ini saya sedang bersama Pak Camat, Pak Bakri Hasan, Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ya. baik. Alhamdulillah. Sehat, Pak, sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, beliau itu camat di Kecamatan Sukamakmur udah lama, Pak? Di camat. Saya kalau camatnya baru setahun lebih ya. Baru setahun lebih. Tapi sebetulnya awalnya sekcam dulu di sini. Oh, sekcam di Jadi sini. tugas di Kecamatan Sukamakmur sudah 3 tahun lebih lah. 3 tahun. 3 tahun. Berarti udah lama juga, Pak, mengenal Lama daerah ini juga ya, Pak? Ya, dari mulai sekcam sampai jadi camat di sini gitu. Iya. Ya. Pak, pengen mengenal lebih dekat sih soal daerah Sukamakmur itu seperti apa sih, Pak, profilnya kayak gitu? Pertama, Sukamakmur ini sebetulnya kondisi geografisnya yang memang berbukit-bukit ya, sehingga kalau dilihat dari alamnya Iya, Pak. itu sebetulnya sangat mempesona ya, sangat bagus ya untuk pariwisata dan juga pertanian yang paling banyak di sini. Itu dan ini harus memang istilahnya dipertahankan ya untuk wisata dan juga pertanian gitu. Jadi untuk hal-hal yang lain mungkin di kecamatan lain ya, tapi Sukamakmur ini primadonanya untuk pariwisata dan pertanian. Karena apa, di pertanian juga kita untuk hasil kopi ya, hasil kopi ini terbesar di Kabupaten Bogor. Gitu. Oh, Jongol juga, Pak, ini Kecamatan Jongol karena Enggak, dulu ini riwayatnya Sukamakmur ini masih kemantren dulu memang bergabung dengan Jonggol ya. Sejak 2023 berdasarkan peraturan daerah itu ini menjadi kecamatan, dibentuk kecamatan tahun 2003. 2003. Tapi kalau dari dari peraturan pemerintahnya itu tahun 99 sudah turun memang untuk pemekaran menjadi kecamatan. Hanya memang ditindaklanjuti dari peraturan daerah baru tahun 2003 gitu. Ada berapa desa, Pak, berarti, Pak, di ini? Sukamakmur 10 desa ya, wilayahnya 10 desa dari mulai desa Sukamakmur, Cibadak, Pabuaran, kemudian Sukamulya, Sirnajaya, Wargajaya, Sukawangi ya. Kemudian Sukaharja, Sukadamai dan Sukaresmi ya, 10 desa. Berarti kan Kabupaten Bogor itu yang dikenal destinasi wisata itu tak hanya daerah Puncak dan Cisarua saja ya, Pak. Berarti di Kecamatan Sukamakmur juga kaya akan potensi ini, Pak. Ada berapa sih, Pak, destinasi wisata di Kabupaten di Sukamakmur ini sendiri, Pak? Wisata sekarang udah banyak pertumbuhan, baik wisata yang sifatnya pengelolaan pribadi ya, dikelola oleh investasi pribadi maupun
istilahnya pengembangan untuk ke arah desa wisata. Ya, sebetulnya beberapa kita di BUMDes juga sudah mengelola beberapa objek wisata. Seperti Curug yang ada di Cibadak ya. Kemudian juga di Sirnajaya ada Rawa Gede, situ Rawa Gede. Nah, itu oleh BUMDes yang dikelola. Dan kita berharap ke depannya ini jadi PAD untuk desa dan untuk kabupaten sebetulnya. Ya. Di setiap desa udah ada Pak, atau ada yang satu desa 2 atau 3 destinasi atau gimana Pak? Rata-rata di sini lebih dari 2. Lebih dari 2. Lebih dari 2. Tapi setiap desa punya destinasi. Punya destinasi, ada yang Curug ya, wisata alam nih terutama. Ada yang Curug, ada yang danau ya, ada juga yang buatan ya, wisata buatan gitu. Itu semua dikelola sama BUMDes gitu ya Pak? Ya, ada yang dikelola BUMDes, ada yang dikelola pribadi, pengelola pribadi. Jadi kalau misalkan dikelola sama BUMDes, di samping menggenjot perekonomian desa juga bisa menambah PADes juga ya Pak? PAD ya. Pak, untuk mensiasatinya sendiri Pak, untuk mengkampanyakan destinasi itu sendiri gimana sih Pak? Sebetulnya kita sudah punya akun sendiri ya, namanya Siparis. Jadi sistem informasi pariwisata Sukamakmur. Nah, destinasi wisata yang ada di Sukamakmur sebetulnya tinggal klik aja, di situ ada ya. Di apa konten Siparis ini gitu. Jadi kecamatan udah punya aplikasi kayak gitu ya? Udah ada aplikasinya. Canggih. Gitu. Kemudian lagi kita kan ini belum secara keseluruhan karena ada yang sudah secara profesional dikelola, ada juga yang memang masih belum terkelola dengan baik ya masih tradisional lah gitu. Makanya kita ingin BUMDesnya ya harus bergerak gitu ya. Jadi memanfaatkan menggerakkan BUMDes untuk mengelola ya wisata yang ada di desa. Sehingga jadi nanti desa wisata gitu. Iya, betul. Ya, kita baru saat ini memang yang ikut lomba pun di tingkat kabupaten itu baru 2 desa, dan kemarin itu baru tahap berkembang. Jadi belum maju gitu ya. Kan pemula kemudian berkembang, maju. Nah, ini yang berkembang itu desa Cibadak dengan desa Sirnajaya yang saat ini memang BUMDesnya sudah mengelola objek wisata yang ada gitu, baik Curug maupun danau ya situ. Kemudian sempat terjadi pandemi Pak, apakah ada tekanan dari pandemi itu sendiri? Sebetulnya pada saat pandemi itu kalau masyarakat sih tidak terlalu berdampak karena masyarakat di sini kan kerjanya ke gunung ya, bertani banyaknya gitu. Nah, yang memang berdampak itu terhadap kunjungan wisata karena memang kan tidak ada distancing kan kita gitu, tidak boleh kumpul-kumpul gitu kan, dan itu penurunannya sampai 70%. 70%. Gitu. Nah, ketika pandemi, tapi alhamdulillah saat ini sudah mulai berjalan lagi gitu, sudah mulai merangkak lagi berjalan. Kemarin kita lihat juga Sabtu Minggu sudah mulai penuh lagi gitu ya. Untuk akses jalan sendiri Pak, gimana Pak? Tadi jalan-jalan sendiri kan ya ada jalan yang kayak gini kan. Terus Bapak juga dalam Musrenbang kalau nggak salah itu memprioritaskan infrastruktur Pak di 2024. Itu gimana Pak? Betul, dari hasil Musrenbang kita kemarin ya. Apapun alasannya infrastruktur itu penting ya. Untuk aksesibilitas kemanapun sebetulnya ya. Bukan hanya pariwisata, ya pengelola wisata, tapi juga ini sebagai jalan alternatif nanti dari Cianjur, gitu. Jadi kalau puncak sudah macet, alternatifnya kan orang bisa dari Cipanas melewati Sukamakmur kan ke sini, sehingga pergerakan ekonominya nanti akan berbeda, gitu. Makanya yang paling pertama untuk prioritas Sukamakmur itu sebetulnya infrastruktur jalan, ya, jalannya, PJU-nya, ya. Kemudian juga ini kan banyak belum ada istilahnya penunjuk arah jalan ya. Betul, Pak. Gitu. Nah, itu yang kita sedang genjot saat ini. Dan kita tahun ini alhamdulillah juga dapat anggaran dari pusat gitu ya. Untuk peningkatan jalan ya, terutama untuk jalan wisata. Karena di sini aksesibilitas itu sangat penting gitu, apapun alasannya. Yang ke puncak itu bukan lihat alam, karena ke sana jalannya lebih enak Pak, lebar, luas, tapi sekarang kan sudah macet. Gitu. Nah, alternatifnya harus ke Sukamakmur. Kalau Sukamakmur itu wisata alam, wisata buatan gitu kan, wisata kulinernya juga nanti insya Allah
Karena kita juga berencana di atas itu harus ada rest area. Yang di atas itu sedang kita persiapkan untuk ada rest area gitu. Ketika orang datang ke Sukamakmur itu, kalau sekarang kan gelap misalnya ya. Pak. Kemudian kalau udah malam apa istilahnya orang suka takut gitu kan. Karena apa sepi kan jalan. Tapi nanti 24 jam itu harus berjalan. Karena kita ingin ada rest area di atas yang bukanya itu 24 jam gitu. Nanti di sana ada untuk UMKM yang mengisi gitu. Nah, itu paling menurut saya paling penting aksesnya. Kemudian di sana juga orang ketika datang ada tempat istirahatnya. Ketika dia mau memilih misalnya mau kemana nih? Mau ke Kayangan, mau ke Cipamingkis, mau ke Curug, mau ke Rawagede misalnya. Nah di sana istirahatnya dulu sambil ngopi, berada masukan buat UMKM juga kan, mereka sambil istirahat gitu. Sehingga ketika orang datang ke Sukamakmur itu tidak datang pilih Kayangan pulang lagi selesai. Tapi dia harus melihat semuanya. Karena konteks kita di sini sebetulnya bagus Pak. Dua ya, dari Gunung Batu yang Sukaharja, kemudian view-nya yang Gunung Hanjawong yang di sini itu sebetulnya menjadi daya tarik gitu. Karena kalau di puncak nggak ada, kebun teh kan. Yang dilihat kebun teh kalau di sana gitu. Orang ke sana itu karena di sana banyak hotel, ya. Mereka hanya istirahat untuk ke tempat dingin saja sebetulnya. Ya kalau dari sisi alamnya sebetulnya lebih unggul Sukamakmur. Kalau untuk wisata alam gitu semua, makanya kita dukungnya ke arah sana gitu. Terus Pak di samping wisata ada kebudayaan yang setiap 5 tahun sekali dilaksanakan itu kayak apa tuh? Gelowong ya. Gelowong itu gimana sih Pak ceritanya Pak? Sebetulnya itu mah tradisi masyarakat saja. Tradisi. Dan sebetulnya di wilayah timur ini tidak hanya di Sukamakmur, di Cariu, kemudian di Jonggol juga dulu pernah ada. Gitu hanya saja pesta rakyat seperti itu difokuskan 5 tahun sekali. Sebetulnya setiap tahun juga ada gitu. Karena itu makan kebiasaan waktu saya kecil juga suka pasang itu kuluwung itu dulu, cuma dari bambu gitu. Kalau ini kan besar dari pohon yang besar gitu. Tapi kalau menurut saya pesta rakyat yang seperti itu kalau menggunakan biaya terlalu besar hanya untuk memboros-boros ya nggak usah gitu. Ada event lainnya yang seharusnya bisa meningkatkan kunjungan wisata sebetulnya. Daya tariknya hanya itu. Kayak kemarin kan 2 hari misalnya kan ada pelaksanaan pesta rakyat, ada kuluwung ya. Nah itu maksudnya untuk menarik animo masyarakat saja untuk berwisata situ sebetulnya karena di kita daerahnya wisata gitu. Dan menurut saya perlu dimanage dengan baik gitu. Ya, bukan seperti itu lagi gitu nantinya. Bakal di-upgrade ke lebih modern gitu. Iya, harusnya lebih modern. Kemudian lagi seharusnya ada penampilan budaya yang lain gitu, tidak hanya satu gitu. Nah ini yang saya harapkan ke depannya itu menjadi event tahunan sebagai daya tarik wisata gitu. Di sisi lain soal pertanian Pak, apa yang menjadi keunggulan dari pertanian sendiri Pak di Sukamakmur? Kalau Sukamakmur sebetulnya kan di sini itu daerahnya daerah dingin, Pak. Daerah dingin itu identik dengan pertanian itu kopi, ya sayuran yang seperti itu sebetulnya. Dan banyaknya yang sekarang itu sebetulnya sayuran. Ya, sayuran di daerah Sukawangi, di yang lain. Jadi kalau nanam sayuran di sini ya lebih mudah gitu, karena daerahnya dingin. Dingin gitu. ya Pak. Kemudian untuk kopi juga di ketinggian 800 sampai 1200 mtpl itu lebih cocok gitu. Ya sehingga hasilnya lebih bagus, ya, lebih baik gitu. Kopi apa Pak yang ada di Sukamakmur Paling banyak robusta ya, jenis robusta. Tapi kita sudah mulai mencoba untuk menanam juga yang arabikanya. Kopi arabika. Nah ini dengan Gapoktan ya kelompok tani yang ada masing-masing sebetulnya sudah punya stand kopi, produksi kopinya. Cuma kita memang pengennya ketika orang dari luar wisatawan ataupun tamu dari luar ke Sukamakmur itu
nyeduhnya kopi Sukamakmur gitu. Karena sekarang kan tidak ya, masih di gapoktan gitu ya. Jadi belum ada kopi saset misalnya yang bisa diseduh, oh ini kopi Sukamakmur. Yang ada masih kopi luwak white kopi, kopi ABC yang gitu ya, kepala api yang gitu gitu. Maksud saya mereknya harusnya merek Sukamakmur gitu. Kabupaten Bogor gitu kan. Untuk apa? Menaikkan brand wilayah juga gitu maksud saya. Lebih gitu. kenal juga ya Pak. Lebih dikenal oleh masyarakat. Minum Oh ada kopi kopi Sukamakmur nih gitu. Iya. Entah mereknya apa gitu ya. Gitu. Jadi itu yang menurut saya sekaligus juga promosi wilayah gitu. Nah karena orang belum tahu, taunya itu Jonggol. Iya, taunya Jonggol. Sukamakmur itu sekarang Jonggol ya. Gitu. Padahal Sukamakmur sudah terpisah kecamatannya dengan Jonggol. Memang dulu induknya itu kecamatan Jonggol. Makanya yang Gunung Batu Sukaharja itu Gunung Batu Jonggol gitu. Padahal Sukamakmur masuk wilayahnya gitu. Harusnya Gunung Batu Sukamakmur ya, Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur. Gitu. Tapi di map ataupun di Google Map ataupun di Gunung Batu Jonggol di map. Makanya mesti dirubah itu nanti supaya tahu ini Sukamakmur sebetulnya gitu. Betul Pak, betul Pak. Untuk mengenai kopi Pak, katanya pernah terjadi penurunan harga kopi tetapi pembiayaan petani itu membengkak itu Pak. Nah, itu salah satu istilahnya kesulitan ekonomi dari petani. Selain juga permasalahan kualitas ya, karena petani kan tidak bisa ketika dia butuh waktunya belum panen ya panen aja gitu kan. Nah seharusnya kemarin sudah saya sarankan kepada para petaninya itu untuk membentuk koperasi. Jadi ketika itu dia membutuhkan biaya ya, kemudian ini belum bisa dipanen ya hasilnya menunggu panen, nah itu harusnya disuplai dulu gitu. Oleh apa? Oleh koperasi yang ada gitu yang dibentuk gitu. Nah kemarin sudah saya sarankan, tapi masih nanti itu juga mau dilakukan untuk pembentukan koperasinya nanti. Koperasi kopi berarti. Koperasi petani, koperasi petani aja. Koperasi petani. Nanti kan ada dua itu. Petani kopi, ada petani sayuran. Dan saya juga kemarin miris juga dengernya gitu ketika terutama untuk yang petani sayuran. Mereka menjual itu nggak tahu harganya. Iya, gimana yang belinya gitu kan. Seharusnya kan ada standar harganya. Jadi mereka diambil dulu barangnya, dijual ke Jakarta. Hasilnya gimana di sana harganya? Kan nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Kalau namanya jual beli dulu ke petani kan dikasih uangnya. Dia belum dikasih uang loh. Jadi diantar dulu gitu seperti itu. Saya bilang, terus harganya gimana? Harganya gimana nanti dari sana Pak? Lah, kamu belum dikasih uang saya bilang. Belum katanya. Lah, nunggu dulu Pak. Itu kadang-kadang juga dihutang katanya gitu. Kalau misalnya harganya dari sana jatuh di bawah katanya. Saya bilang wah kalau gini sistem perekonomiannya harus dirubah. Saya bilang begitu. Makanya asumsi saya kemarin itu ya saya sarankan bentuk saja koperasinya. Saya bilang gitu. Ketika memang nanti ada koperasi, ketika petani memang membutuhkan, jadi bukan nanti tawar-nawar gitu. Tawar-nawarnya sama koperasi aja sudah. Jadi dari tengkulak yang beli itu, belinya ke koperasi aja. Bapak sebagai petani nyimpennya di koperasi dengan harga itu. Gitu. Berarti untuk selama ini Pak masih ke tengkulak Pak? Iya, tengkulak. Iya, makanya itu tadi barangnya dibawa dulu. Nggak dibayar dia. Harganya berapa nanti dulu katanya. Kan masa jual beli seperti itu kan? Gitu. Biasanya Pak ada di pemerintahan khususnya di Disperindak yang mewadahi para petani itu gimana Pak? Kalau dari Dinas Pertanian ada sudah diwadahi dengan kelompok tani, gapok tani. Tapi kan bukan permasalahan permodalan. Ya kan kalau modal petani mah kan susah kalau kita tidak bentuk operasi ketika dia butuhnya kapan kan kalau pemerintah mah ada tenggang waktu gitu. Tapi kebutuhan petani mah ketika butuh hari itu dia bisa harus dibantu gitu. Bukan hari itu dia butuh nanti ya sebulan kemudian misalnya atau 2 bulan kemudian ya mati lah.
Orang kebutuhan untuk sehari-hari, untuk juga modal nanam kan gitu. Iya, iya. Pak, terakhir Pak, untuk Sukamakmur kedepannya gimana Pak menurut Pak? Eh Sebetulnya ini jadi apa rencana kita juga ke depan ya, selain memang visi misi Kabupaten Bogor ya. Sebetulnya kan Kabupaten Bogor visi misinya yang Bogor the city spot and tourism-nya itu bisa terangkat, dan kemudian juga dari program Pancakarsanya yang memang harus kita naikkan. Dan ada beberapa hal. Yang pertama masalah aksesibilitas tadi yang kita harus tingkatkan, terutama ini kita kan belum ada mobil besar itu masuk ke sini, bis besar itu belum bisa masuk ke Sukamakmur. Ya, baru paling mobil elep ya segala macam yang itu baru bisa masuk. Itu pun kalau jalannya bagus enak ke sana gitu. Kan keadaan sekarang kan belum dibangun seperti itu. Nah, itu aksesibilitas dari infrastruktur yang memang harus ada, baik jalannya maupun PJU-nya ya, maupun istilahnya penunjuk arah, penunjuk arah yang harus ada. Kemudian juga harus ada juga rest areanya di sana, sehingga ketika kunjungan wisata itu tahu kemana dulu dia untuk apa istilahnya beristirahat misalnya, untuk mencari lokasi yang dikunjungi nanti gitu. Itu pertama. Yang kedua, fokusnya pada bidang pendidikan dan kesehatan ya. Karena fokus kita sebetulnya kan semua pembangunan juga nantinya endingnya itu pada peningkatan IPM sebetulnya, indeks pembangunan manusia yang dilihat dari kesehatannya, angka harapan hidup, kemudian dari pendidikannya, masalah rata-rata sekolah, kemudian juga dari daya beli masyarakat secara ekonomi gitu. Kan dengan peningkatan ini secara otomatis ketiga-tiganya akan berjalan gitu. Cuma memang ya harus konsisten ke situ. Kalau kita mau mengembangkan wisata ya, karena dengan visi misi seperti itu seharusnya anggarannya lebih besar ke daerah itu untuk berkembang kan. Gitu. Harus ada prioritas gitu ya. Itu yang saya mohon gitu, sehingga Sukamakmur itu jadi prioritas untuk pengembangan, terutama dari infrastrukturnya, pendidikannya, kemudian kesehatannya, sarana kesehatan. Karena di sini jauh. Kalau untuk kesehatan itu kita ada puskesmas di sini. Kalau untuk perawatan jauh kan, ke Cileungsi ya, ke RSUD atau ke Cianjur. Dengan akses yang jauh kan, kalau yang perlu cepat-cepat agak sulit juga gitu. Jauh Pak, ke sana jauh, ke sini jauh Pak. Iya, makanya saya memberi jargon Sukamakmur itu 1000 bukit 1 juta harapan. 1000 bukit 1 juta harapan Sukamakmur. Sukamakmur. Sukamakmur ya. Jadi di sini memang berbukit daerahnya, tapi di sini harapan itu bisa terlaksana gitu. Kenapa? Ya ini kontennya seperti ini. Ini sesuatu yang menjanjikan sebetulnya ke depan gitu. Supaya janjinya itu jadi kenyataan gitu ya. Apapun bisa, karena alamnya yang memang betul-betul dibanding kecamatan lain itu kita memang punya destinasi wisata itu yang paling banyak. Baik Curug lebih dari 10 kok kecamatan. Satu desa itu ada yang 2, ada yang 3. Gitu. Kemudian itu wisata alamnya ya, danaunya. Gitu. Kemudian view alamnya juga. Gitu. Ada wisata kopi misalnya ke atas kan. Gitu. Kalau yang lain kan cuma hanya dilihat nginap kalau di puncak ya. Gitu. Tapi memang ada misalnya tempat-tempat yang ngopi atau apa yang di sana memang sudah ada. Karena memang aksesnya saja. Sebetulnya kalau di sini aksesnya lebih bagus, saya rasa harus ke sini semua. Karena di sini pilihannya banyak gitu. Mau lihat apa ini alam? Ada semua. Ada semua gitu. Nah ini yang menurut harapan saya juga ya ke pemerintah Kabupaten Bogor, pemerintah provinsi dan pusat, Sukamakmur itu dijadikan pilot project lah untuk pengembangan wisata, pengelolaan wisatanya semuanya gitu. Kenapa? Sayang Pak. Itu. Ini kan ketika memang wisatanya berjalan secara otomatis PAD Kabupaten Bogor juga akan meningkat. Iya, betul. Gitu. Semuanya pasti meningkat gitu. Terus lagi imbas ke ekonomi masyarakatnya gitu. Dan itu yang sedang kita tata nanti untuk UMKM-nya terutama gitu. Supaya rapih semua gitu. Untuk dari segi kesehatan katanya pernah dapat apresiasi dari Bupati Pak mengenai penekanan stunting. Ya, kalau untuk stunting
kita memang ada kemarin ya. Makanya kan sampai dengan akhir periode ini ya, Bu Ade dan Pak Iwan, saat ini Pak PLT Pak Iwan Setiawan, Bupati Bogor, kita berharap juga kemarin kita sudah rapat, sudah rembuk stunting semua ya, sudah rembuk stunting tingkat kecamatan, tingkat desa. Kita pengen 0% gitu. Kenapa? Saya kemarin sudah buat surat himbauan juga ke kepala desa ya, ke desa-desa semua kepala desa untuk memanfaatkan dana dalam rangka pengentasan stunting. Jadi bukan lagi ketahanan pangan memang ada kan, ketahanan pangan, tapi di sisi lain dia juga dalam BLT DD-nya itu harus memasukkan yang 10% itu untuk pengentasan stunting yang dia dibelikan langsung untuk makanan sesuai analisis dari dokter nanti gitu. Data stuntingnya sudah ada dari puskesmas kan berdasarkan hasil analisa. Kemudian apa yang harus disiapkan, misalnya makanan apa, nah itu langsung dibelikan nanti sistemnya gitu. Dalam 3 bulan ke depan pasti ada perubahan gitu. Karena kita masih ngejar kan nanti pertanggungjawaban untuk bupati ini kan sampai dengan Desember kan, ya Desember. Nah sebelum kita ada dari sekarang Juli, Agustus, September, Oktober, November 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan itu bisa berubah gitu. Kalau untuk yang stunting ketika dia diberikan makanan yang bergizi gitu. Paling tidak di berat badannya akan naik ya. Kalau pertumbuhan sih agak beda ya gitu, agak berbeda. Tapi kalau dari sisi berat badannya udah bisa naik itu kan sudah jadi ada perubahan. Gitu. Nanti penilaian gizinya. Nah, itu nanti yang akan diberikan kepada keluarga yang memang stunting gitu. Ya, mungkin itu, Pak. Ya, mungkin itu diskusi kami hari ini dengan Pak Camat Sukamakmur ya, Pak. Di Kecamatan Seribu Bukit, Seribu Harapan. Sejuta Harapan. Oh, Sejuta Harapan, Seribu Bukit. Sejuta Harapan. Seribu Bukit, Sejuta Harapan gitu, Pak. Banyak potensi-potensi yang sangat perlu dikunjungi oleh para pengunjung, khususnya di luar Jawa Barat gitu, Pak. Biar tahu Sukamakmur itu kaya akan destinasi wisata. Kita udah ada kedatangan juga dari Bali, Pak. Udah ada dari Bali, Pak. Dari Bali, dari Jembrana, Kabupaten Jembrana. Tapi mobil bis besar, mereka nggak bisa masuk ke sana, ke lokasi gitu. Dan itu sudah studi banding dari Bali malah ke sini gitu. Makanya sebetulnya kalau dari sisi alam semua kalah. Dan kita juga saat ini tetap mempertahankan alam ya. Saya pengen yang lainnya kita ajak untuk nanam sama-sama ya, menanam kembali ini. Ini banyak pohon-pohon yang besar ini sudah mulai hilang. Udah mulai hilang. Ya, tapi nanamnya belum gitu. Nah, makanya diajak nanti kita juga ada program Muspika Menanam gitu. Bersama-sama nanti dengan pengelola wisata, dengan desa. Dengan desa. Gitu. Siap. Mungkin itu saja Pak yang hasil diskusi kita hari ini Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Pak. Saya Erwin dan Pak Camat undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.